membantu rumah tangga itu dipandang sebagai anggota keluarga gitu. Ya, ini dinyatakan demikian ruang lingkupnya. Jadi kan sebenarnya bukan sekedar keluarga ya gitu, domestic violence itu, tapi Install, yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum Online. Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu dengan online course Hukum Online. Platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari Hukum Online. Melalui online course, temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000. Selain itu, materi belajar juga bisa kamu akses selama 1 tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang. Jadi teman-teman Klinik Hukum, juga teman-teman Justika ID, kita di sini adalah akan melakukan IG Live hasil kolaborasi Klinik Hukum dengan Justika ID, juga dengan teman-teman dari TAF gitu ya. Jadi kita nih dalam rangka sosialisasi platform terbaru Justika bekerja sama dengan TAF yang kita beri nama Koneksi. Platform ini mirip dengan apa yang sudah dijalankan dengan Justika, hanya kali ini platform ini kita dedikasikan secara gratis pro bono gitu ya, karena ada teman-teman seperti Mbak Flora ini gitu ya, dan advokat-advokat keren lainnya yang siap membantu teman-teman yang mungkin mengenal atau mengalami sendiri kekerasan dalam rumah tangga. Gitu, seperti seminggu lalu kita pernah dengan Bang John gitu ya, sekarang dengan Mbak Flora, kita khusus akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang mungkin banyak teman-teman yang belum ngeh atau lupa, yaitu terhadap asisten rumah tangga ya Mbak Flora ya. Iya sebenarnya. Nah sebenarnya mungkin Mbak Flora bisa, aku mancing dulu ya, ini teman-teman kayaknya masih banyak bergabung, belum ada pertanyaan khusus gitu ya. Yeah. Nah Mbak Flora, sebenarnya apa sih kekerasan dalam rumah tangga gitu, kita refresh dulu kali ya, informasi mengenai kenapa kita harus bahas nih kekerasan dalam rumah tangga, kita sebutnya dengan KDRT mungkin gitu ya. Gimana nih Mbak Flora, diatur di mana sih gitu ya tentang kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kapan sih sesuatu dikatakan KDRT gitu, apa saja, silakan Mbak Flora. Ya, undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, sudah lama ya. Makanya pengen direvisi sama Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau mungkin di amandemen gitu ya. Kemudian apa sih sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga? Itu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Jadi emang yang utama kan perempuan sih, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi sebenarnya ada 4 ya kategorinya: kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, sama penelantaran ekonomi gitu. Ekonomi ya? Penelantaran ekonomi juga Mbak, walaupun teorinya normatifnya tuh ada, walaupun teorinya alasannya banyak sulit untuk dibuktikan lah apalah gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat ruang lingkupnya itu apa saja, kepada siapa ya kekerasan rumah tangga itu, orang-orang kan mikirnya pasti kan cuma ya anak, pasangan gitu ya. Padahal istri gitu ya. Iya pasangan suami istri atau pasangan yang belum suami istri juga ada juga kan gitu ya. Tapi ternyata suami lebih luas daripada itu, ada suami, ada istri, ada anak,
orang yang punya hubungan keluarga ya dengan orang sebagaimana dimaksud, karena hubungan keluarga sama suami, sama istri, sama anak itu. Jadi misalnya ke lebih daripada anak, bisa ke cucu, ke ipar gitu ya, ada hubungan keluarga gitu ya. Persusuan, pengasuhan, perwalian. Jadi walaupun kalau perwalian kan berarti kan tidak selalu hubungan darah ya gitu ya. Atau pengasuhan tidak selalu hubungan darah, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, itu yang bekerja sebagai membantu rumah tangga itu dipandang sebagai anggota keluarga gitu. Ya, ini dinyatakan demikian ruang lingkupnya. Jadi kan sebenarnya bukan sekedar keluarga ya gitu, domestic violence itu, tapi termasuk juga orang-orang yang bekerja gitu loh, membantu rumah tangga, menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, ini agak-agak definisinya nih emang agak diinterpretasikan secara apa ya? Secara ketat sih oleh penegak hukum, karena bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Iya, menetap itu gimana sih maksudnya gitu kan? Betul. Nah, iya, karena nanti dalam prakteknya diinterpretasikannya secara strict gitu ya sama penegak hukum, sehingga nanti ya juga mereka juga mungkin masih baru, sebenarnya dari 2004 itu tidak baru ya, sampai sekarang berarti udah 16 tahun. Cuma harusnya, kan kultur juga, kita kan mungkin patriarkat kali ya gitu loh. Karena kultur patriarkat kita, jadi kayaknya emang kenapa kalau gitu loh. Kalau rumah tangga kan memang, kalau asisten rumah tangga kan juga kenapa. Nah, itu sih beberapa hal seperti itu. Nah, kalau misalnya saya lihat pertanyaan di awal itu kan ada yang bilang sebenarnya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu apa sih definisinya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita melihat di sana tadi Iya. Tapi termasuk dalam lingkup rumah tangga. Jadi kan kalau di sini kita lihat sebenarnya PRT itu atau ART termasuk dalam lingkup rumah tangga dan merupakan bagian dari keluarga gitu loh. Karena tadi pasal 2C ayat 2-nya juga dianggap, ya kalau penetap itu dianggap sebagai anggota keluarga gitu. Jadi kalau PRT atau ART mengalami kekerasan oleh anggota keluarga yang anggota rumah tangga yang ia tinggali ya atau ia tempati, ya kekerasan tersebut akan masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat konvensi International Labor Law itu pasal 189, kita belum meratifikasi sih, tapi ada beberapa hal yang sudah diambil dalam peraturan tenaga kerja. Itu setiap orang yang terikat dalam pekerjaan rumah tangga dan mempunyai hubungan kerja itu masuk ke dalam asisten rumah tangga. Jadi lebih luas. Lebih luas. Soalnya itu nggak semua yang nginep ya. Sekarang banyak yang balik gitu. Benar. Makanya, tapi kan kalau misalnya di Undang-Undang KDRT kan yang menetap kan. Menetap tuh kalau misalnya artinya apakah ada definisi khusus, misalnya ada jurisprudensi atau pengalaman Mbak Flo tuh misalnya akan dia nggak nginep gitu. Apakah menetap itu selalu diartikan menginap atau ada bisa kita ukuran jam gitu ya? Misalnya kalau dia pulang balik tapi di subuh sampai maghrib kan sebenarnya cukup lama gitu ya, sangat betul. Mbak untuk definisi asisten yang pulang pergi ya? Iya. Nah itu jadi sepanjang dia mempunyai hubungan kerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga untuk sebenarnya kan kalau misalnya bekerja itu kan maksimal 8 jam ya sehari gitu ya. Iya, betul. Jadi 8 jam sehari kalau undang-undangnya. Jadi kalau misalnya ya undang-undang tenaga kerja. Jadi dalam hal ini sih kita punya kita pernah menginterpretasikan bahwa kan nggak harus menetap dalam arti 24 jam gitu loh ya. Kalau misalnya menetap selama dia bekerja dia itu ada dalam lingkungan rumah tangga itu dianggap menetap.
Atau kadang-kadang begini, kadang-kadang diartikan oleh para penegak hukum itu menetap itu bahwa lokus deliktinya harus di dalam rumah tangga itu sendiri gitu loh. Ya. Nah, ini banyak juga sih kejadian, sebenarnya banyak juga kejadian kalau misalnya pasangan suami istri gitu ya, atau mungkin orang tua dan anak itu melakukan kekerasannya misalnya di luar rumah gitu loh, di luar rumah misalnya di tempat umum atau apa gitu. Itu bukan dianggap KDRT, dianggap penganiayaan biasa gitu. Karena jadi lokus deliktinya bukan di dalam rumah tangga, padahal kan tidak ada tidak harus lokus deliktinya itu di dalam rumah tangga gitu. Walaupun kita kan bilangnya domestik kali ya, domestik violence dianggapnya ya harus lokus deliktinya harus di dalam rumah tangga, padahal tidak seperti itu gitu kan. Karena kenapa sih sebenarnya mereka kadang-kadang berpikiran seperti itu, ya harus dimaklumi karena dalam undang-undang penghapusan KDRT ini ada perlindungan khusus gitu loh, untuk korban-korbannya. Perlindungan khusus itu kan bahwa kalau orang udah tahu nih, misalnya kita dengar, saya waktu itu pernah dengar cerita anak saya ya, anak saya itu cerita bahwa ini dia tinggal di tempat temannya, kemudian di tetangga rumah temannya itu dia selalu dengar anak kecil itu menangis karena dipukulin gitu loh sama orang tuanya gitu. Terus saya bilang ya, kita punya sebenarnya kalau misalnya undang-undang KDRT kita tuh wajib gitu ya, kalau misalnya kita tahu ada kecurigaan seperti itu, kita wajib memberikan perlindungan gitu loh. Dan itu diatur gitu loh bahwa ini salah satu dari bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang PKDRT gitu loh. Jadi perlindungan itu pelindungan dari aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya ya. Sementara maupun berdasar penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Nah, itu dan salah satu bentuknya itu adalah kita wajib mencegah gitu loh. Kalau kita udah tahu, kita curiga nih orang anak kecil ini dipukulin, karena kadang-kadang ya kultur lagi kembali gitu loh bahwa iya anak gitu, atau enggak pembantu gitu kan, memang dibayar, lalu kemudian mungkin dia bekerjanya tidak benar dan seterusnya, sehingga seakan-akan mempunyai si majikannya punya hak untuk melakukan hukuman gitu loh atas kejadian tidak benar gitu, itu ya? Baik, iya merasa seperti itu. Nah, jadi itu setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya gitu. Misalnya, kalau misalnya kita batasnya kita nggak boleh masuk atau kita nggak enakan sama orangnya emang gimana, kita telepon aja itu misalnya kalau anak kecil ya Komisi Pelindungan Anak gitu ya, atau ya para penegak hukum gitu. Kita cukup telepon gitu loh. Kalau misalnya kita sendiri tidak begitu tidak boleh masuk atau kita sendiri dihalangi gitu ya. Takut mungkin gitu kan. Jadi kemampuan sebenarnya emang sebatas kemampuan kita untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, perlindungan kepada korban, pertolongan darurat, proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Nah, ini perlindungan juga salah satu yang didapatkan untuk kasus-kasus di luar KDRT gitu loh. Jadi kalau misalnya penganiayaan gitu kan, orang-orang suka begini, penganiayaan terjadi oleh asisten rumah tangga, lalu kemudian diprosesnya dengan menggunakan KUHP misalnya ya, karena mungkin tadi pertimbangannya ini penganiayaan, tapi kan oleh majikannya cuma mungkin dilakukannya tidak di dalam ini, misalnya di tempat umum, atau tidak selalu misalnya di halaman, bukan selalu di dalam rumahnya langsung gitu ya. Nah, itu lalu kemudian kadang-kadang juga ada pikiran bahwa ini kan lebih enak kebiasaan aja kali ya. Kita lebih enak kebiasaan menggunakan misalnya 351 KUHP aja lah gitu ya, penganiayaan aja lah gitu kan. Ya udah kita pakai aja. Karena kadang-kadang ada juga pasal dalam PKDRT itu yang
pemidananya lebih rendah daripada KUHP. Iya, Ya, aku baru mau nanya tuh. Bedanya berapa? Iya. Mana sih kalau kita cuma pakai pasal 351 dengan Undang-Undang KDRT, bedanya di sanksi gitu ya? Pengenaan sanksi berapa Iya, tuh? pemidanaannya kalau nggak salah cuma kayak pelanggaran aja gitu berapa bulan deh Iya, kalau nggak KUHP salah. soalnya ya. Iya, kalau misalnya KUHP itu lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Iya, lebih tinggi sebentar ya. Kalau KDRT? Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ini ada sih kekerasan fisiknya 5 tahun, tapi ada juga penganiayaan ringan ya. Oke. Jatuh sakit, luka berat 10 tahun, akibat mati lama. Lalu kemudian ini kekerasan psikis. Nah, itu menarik ada, juga tuh ya. Kekerasan psikis tuh gimana pembuktiannya tuh kalau ART? Misalnya kan kalau dia masak yang nggak enak terus dimarah-marahin itu udah jadi ini. Nah, apakah itu pembuktiannya biasanya kalau pengalaman Mbak Flo gimana tuh? Kalau untuk psikis, nah ini saya ya? saya pernah coba bikin laporan. Jadi ya dia psikis itu ya tadi dari kata-kata yang bersifat merendahkan gitu ya, atau sedikit-sedikit mengancam gitu. Walaupun tidak ada, kan kadang-kadang orang tuh suka yakin gitu. Dia tahu bahwa kalau misalnya saya melakukan suatu tindakan fisik, saya bisa kena KDRT gitu. Dia tahu nih. Jadi caranya itu menekan dengan kata-kata yang merendahkan, yang bersifatnya mengancam gitu. Itu kan psikis gitu. Iya, buktinya susah kali ya gitu ya. Nah, ini kemarin itu kemudian diminta untuk diperiksa oleh psikiater. Jadi kita diminta untuk dimintakan bukti visum et psikiatricum gitu loh, atau bukti visum et psychologicum. Jadi harus ke psikologis atau enggak kita ke psikiater gitu loh. Nah ini kan kadang-kadang gini, si korban ini kan udahlah dia ketakutan, lalu kemudian harus cerita ke polisi gitu ya, lalu kemudian harus cerita lagi ke berapa orang, nanti di visum nanti cerita lagi gitu kan. Ya akhirnya sering kadang-kadang mereka jadi double trauma, jadi traumatized melalui trauma, jadi akhirnya dia pulang juga belum tentu kan ada perlindungan kan, emang di sini ada perlindungan khusus gitu ya, perlindungan itu dalam bentuk penetapan perlindungan, jadi dalam arti langsung diambil alih itu oleh kepolisian, ditaruh di tempat tertentu atau orang tertentu gitu ya. Nah 1x24 jam dan selanjutnya bisa dilanjutkan lagi gitu, tapi kan tidak selalu ya, kadang-kadang kalau misalnya dia pulang ketemu lagi sama orang itu kan malah makin takut jadinya ya harus lagi ketakutan ini kali ya Flo ya, pekerjaan pasti hilang gitu ya. Nah itu juga tuh, apalagi kalau misalnya dia masih tergantung ya, ada ketergantungan ekonomi gitu kan sama suami atau anak-anaknya juga masih kecil-kecil gitu kan, pasti alasannya itu kan gitu. Atau gitu juga dengan ART atau ART gitu. Kadang-kadang mereka di satu sisi dia butuh pekerjaan, tapi dalam melakukan pekerjaan ya begitu harus tahan, misalnya dikata-katain atau apa gitu. Tadi kayaknya ada yang nanya deh, salah satunya kan bentuknya kan penelantaran ekonomi. Nah betul. Penelantaran ekonomi itu apa sih gitu? Nah itu saya juga pernah ya, penelantaran ekonomi itu satu ya memang tidak dikasih nafkah itu udah pasti ya. Tapi termasuk juga di sini, ntar dulu ya, saya takut salah deh. Itu kalau misalnya kita juga manusia ya, kita harus buka-buka undang-undang yang biar nggak salah ngomong kan. Kalau misalnya KUHP saya hafal, walaupun saya nggak hafal gitu, tapi saya tahu apal isinya gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi ketergantungan ekonomi, penelantaran itu berlaku bagi setiap orang mengakibatkan ketergantungan dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak.
di dalam atau di luar rumah sehingga korban yang berada di bawah kendali orang tersebut. Jadi bukan cuma kita ditelantarkan dalam arti kita udah nggak boleh keluar, lalu kemudian kita nggak dikasih tidak diberi nafkah, tapi juga tidak boleh. Oke, kalau misalnya tidak diberi nafkah karena memang pasangan memang belum ada rezekinya untuk mendapatkan pekerjaan misalnya gitu ya. Tetapi di satu sisi kita juga dilarang, dibatasi untuk bekerja yang layak gitu loh. Nah itu termasuk ternyata dan luas banget ya gitu ya. Bahwa kita dibatasi untuk dilarang untuk bekerja yang layak aja itu termasuk dalam penataran ekonomi. Iya, kekerasan penataran ekonomi itu banyak sekali ya. Itu. Iya. Ini ada pertanyaan bekerja yang layak. Nah itu juga jadinya ada pertanyaan cukup nyambung walaupun bukan terhadap Pak RT ya. Adik sepupu dan keluarga seringkali merendahkan istrinya karena istri lebih kaya. Nah ini terhadap laki-laki nih. Kalian tuh juga beberapa yang laki-laki banyak gitu ya ketimpangan ekonomi. Nah itu masuk nggak sih dalam KDRT itu? Iya kan psikis kan sifatnya kan. Iya sebenarnya masuk ke dalam. Maka tadi kembali lagi kan gitu loh. Dalam prakteknya pada saat melaporkan ternyata kita perlu itu visum psikiatrikum dan visum psikologikum gitu loh. Sampai sejauh mana sih psikis kita terganggu dengan perkataan-perkataan tersebut gitu loh. Kan ada orang juga yang tahan ya, ada orang juga yang tidak gitu loh. Waktu itu saya pernah tuh sampai ada kasus klien yang cerai, sebenarnya bukan klien saya sih, tapi klien yang KBH atau apa gitu. Lalu kemudian ada kasus seseorang yang bercerai, lalu kemudian dia harus sampai kemana dia juga setelah dicerai dia melaporkan kepada si suaminya atau sebelum cerai kalau nggak salah sebelum cerai melaporkan suaminya ini kekerasan psikis itu kan dia harus pakai visum psikiatrikum dan visum psikologikum gitu. Itu sampai ya mungkin emang karakter orangnya si pasangannya ini suka merendahkan dan seterusnya. Setelah dia dilaporkan KDRT karena kekerasan psikis ini dilaporkan itu dia lebih marah gitu loh. Sampai-sampai si psikiater atau psikolognya itu juga dilaporkan gitu loh. Jadi soalnya itu kalau nggak salah perbuatan melawan hukum atau apa gitu. Itu sampai begitu gitu. Jadi ya memang sih jadi emang sih untuk psikis ini memang biasanya dimintakan visum. Biasanya berapa lama sih kita mendapatkan visum psikologis dari psikiater itu? Tergantung ya. Kan ada beberapa step kan. Ada yang cuma 2 kali pemeriksaan, ada yang 1 kali pemeriksaan gitu. Dan tergantung itu bawa ini karena kan satu alat bukti kan undang-undang KDRT bisa sebenarnya. Apakah cukup kita bawa dulu untuk lapor atau harus bawa hasil psikologis psikiater itu ya? Ya sebaiknya sih gini kan kalau pembuktiannya di KDRT itu kan yang baiknya ya yang kelebihannya daripada KUHP itu kan dia tidak mengenal unus tesis. Sebenarnya sih KUHP tidak mengenal juga sepanjang memenuhi minimal pembuktian yaitu 2. Jadi sebenarnya satu saksi itu tetap sih alat bukti sepanjang dia berkaitan dengan alat bukti yang lain. Cuma selama ini prakteknya suka diinterpretasikan secara salah gitu loh. Dalam arti jadi orang harus datang bawa 2 saksi gitu loh. Bawa 2 saksi padahal ya 1 saksi bisa kok asal ada lagi alat bukti yang lain dan bersesuaian gitu. Nah ini yang kemudian karena sering misinterpretasi yang kemudian hanya ditegaskan dalam undang-undang KDRT. Sebenarnya sih kalau prakteknya harusnya ya KUHP juga harusnya begitu gitu loh. Kecuali dibilang bahwa 1 saksi cukup, berarti kan alat buktinya cukup dari korban gitu kan. Tapi kan ternyata nggak juga, jadi tetap alat bukti yang lain disesuaikan. Kan tetap minimal 2 berarti kan. Nah semua kan juga KUHP sebenarnya juga minimal 2 gitu loh. Cuma kita di KUHP itu ada unus tesis nullus tesis, 1 saksi bukan saksi. Ya sebenarnya 1 saksi bukan saksi. Kalau misalnya
tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Tapi kalau misalnya ada satu saksi, kemudian ada alat bukti yang lain, ya tetap gitu loh, bisa gitu loh. Cuma ya. iya, cuma interpretasi Mungkin di sini nih yang perannya salah. koneksi nanti ya, maksudnya supaya korban-korban ini yang tidak tahu dapat bantuan hukum dari mana, dia bisa tanya di koneksi, ini saya bisa nggak sih lapor dengan detik gini gitu ya, terus ketemu aku yang chat gitu ya, jadi bisa betul banget gitu ya, karena bahkan polisinya aja mungkin belum paham juga gitu ya, lupa. Betul. Iya. Nah, kalau ini ada pertanyaan lain nih, misalnya tadi kan mungkin nyambung kali ya, karena si suami yang direndahkan itu lalu dia melakukan pembalasan, apakah bisa dipidana juga gitu akhirnya ya, jadi saling keras-keras, sama-sama keras ya gitu. Iya, betul. Mungkin perlu dihindari kali ya ketika gimana sih perlindungan saksi korban nih, ketika korban menjadi korban KDRT, terus mereka mau lapor, apakah mereka akan menghadapi hal-hal yang lebih menakutkan dibanding pengalaman kekerasan dia sendiri, atau dia bisa dicuekin, atau gimana nih Mbak Flo, pengalamannya nih, supaya tetap bisa melapor tapi nggak dituduh balik atau diserang balik gitu. Sebenarnya undang-undang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu sudah mengatur di pasal 10-nya bahwa orang yang sedang membuat laporan, atau sudah membuat laporan itu tidak boleh dilapor balik gitu loh. Itu itu hak punya laporan gitu loh. Jadi makanya saya juga kadang-kadang suka, ini orang-orang mengerti nggak sih kalau dikit-dikit kalau dilaporin dia langsung lapor balik, jadi lapor balik. Padahal itu ada perlindungan saksi dan korban, itu nggak boleh dilapor balik gitu loh, kecuali kemudian ada kejadian, mungkin sudah SP3 atau mungkin sudah putusan, kemudian dinyatakan itu putusannya bahwa ini bukti-buktinya tuh nggak valid gitu loh, atau mungkin ada bukti yang disembunyikan, ada bukti yang rekayasa. Nah, itu baru bisa melapor balik karena ada satu etikat buruk atau ada bukti palsunya di sini gitu loh. Nah, itu kan baru bisa dilapor balik seperti itu. Sebenarnya kan, saya kadang-kadang suka bilang sama teman-teman penyidik gitu ya, saya bilang, emang kalian, mereka bilang bukan tidak bisa, mereka sudah mensortir dari awal gitu loh, bahwa ini main lapor balik karena pencemaran nama baik loh. Gimana pencemaran nama baik, kan laporan itu adalah suatu hak seseorang untuk melapor. Kemudian ya udah diproses aja, ikutin aja dulu prosesnya. Kalau tidak terbukti memang ada itikat tidak baik karena ada bukti palsunya atau apa, ya baru dilaporkan gitu loh. Jangan belum apa-apa sudah panik gitu loh. Kalau dia korban KDRT dipukul lalu dia melakukan pembelaan diri nih gitu. Nah, itu tuh biasanya pernah nggak Mbak Flora nih mengalami seperti itu? Jadi ketika dia sebenarnya korban kekerasan sesungguhnya, tadi pada saat kejadian itu dia melakukan pertahanan diri sebenarnya sehingga dia mukul balik gitu. Apakah itu jadi menambah kesulitan dia untuk membuktikan dirinya sebagai korban KDRT ya? Nah, kebanyakan kalau kayak gitu kasusnya Mbak Ade, itu biasanya korbannya itu laki-laki. Iya. Jadi yang pasti awalnya tuh perempuan yang mukul, kemudian si laki-lakinya ini membela diri, mungkin padahal dia cuma pegang tangan aja, dia cuma dorong begini, ya perempuannya kecil atau gimana karena tenaganya lebih kecil ya, pasti tenaganya tidak sekuat si laki-laki gitu loh. Akhirnya malah dia yang jatuh atau apa gitu ya. Nah itu akhirnya malah jadi berbalik, padahal awalnya nggak begitu gitu loh. Ini kejadian ini ada film dokumenter sih saya lihat di Netflix ya. Jadi seorang perempuan dia nelpon ke 911, katanya dia korban KDRT, semua itunya penuh darah gitu ya, penuh darah. Lalu kemudian si laki-laki bingung loh, gimana gitu loh, saya tidak melakukan ini gitu loh, apa sih saya dilakukan ini, malah sebaliknya itu darah-darah itu adalah si laki-laki gitu ya, darahnya si laki-laki kena si perempuan gitu loh. Tapi karena itu balik seakan-akan dia jatuh atau apa, jadi akhirnya ada proses panjang dengan melakukan tes DNA, ada pakai
karena si laki bilang saya tidak melakukan itu adalah ini. Nah ini seharusnya dari penyidik ini harus tahu bahwa ada visum gitu ya, dua-duanya harusnya divisum 1, 2. Lalu kemudian karena penyidik ini kan harusnya dia tidak harus berpihak gitu ya, imparsial. Jadi apapun terjadi, kedua apakah itu keterangan si saksi korban ataupun keterangan si terlapor atau mungkin calon tersangka, dua-duanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti. Kalau dipertimbangkan sebagai alat bukti, jadi kedua-duanya harus diuji gitu ya kekuatan pembuktiannya. Itu yang harus diingat karena penyidik ini sifatnya imparsial, harusnya begitu. Nah, jadi dalam kasus ini kedua-duanya diuji, jadi ada tes DNA-nya, bahkan kemudian di ada uji forensik di HP-nya itu ada sampai diuji gitu loh. Karena kan kalau misalnya di luar itu kan KDRT itu kan sampai puluhan tahun ya. Jadi nah sampai diuji sampai di forensik HP-nya itu dibuka segala macam, ternyata memang benar yang stalking itu si perempuannya, yang darahnya DNA-nya di darahnya si laki-lakinya, itu dua-duanya luka gitu ya. Jadi memang di sini harus ada pembuktiannya itu oleh si aparat penegak hukum itu tetap harus sifatnya imparsial. Mereka harus menyatakan bahwa kedua orang ini loh alat bukti loh, dua-duanya harus diuji gitu loh, bukan hanya salah satunya aja yang diuji gitu loh. Kalau misalnya tadi ada yang tanya kesulitannya ART dalam laporan itu apa sih? Satu, itu tadi ketergantungan ekonomi ya. Ekonomi banget gitu, makanya harus dibayang-bayangi kehilangan pekerjaan juga. Benar, itu bagaimana ketergantungan ekonomi itu. Biasanya tuh orang tuh mau ngelapor, makanya kan kita gini ya, kalau misalnya ada kewajiban dalam undang-undang PKDRT itu, kalau misalnya kita tahu ada dugaan KDRT, kita tuh wajib mencegah lebih lanjut, membuat perlindungan. Salah satu perlindungan itu kita bilang kamu jangan takut gitu loh. Satu, kita menelpon aparat penegak hukum. Kedua, kita bilang kamu jangan takut kalau misalnya kamu harus kehilangan pekerjaan gitu loh. Setidaknya kita harus bilang seperti itu. Kalau sebatas kemampuan kita gitu ya. Nah, kesulitan lain itu aparat penegak hukum suka menyatakan bahwa ya yang menetap itu yang tadi saya bilang, makna menetap itu diartikan lokus delikti atau tinggal di rumah tersebut gitu ya. Sehingga ya interpretasi ini yang sangat ketat dimaknai sehingga ya udah ini nggak masuk. Akhirnya masuknya kemana? Akhirnya KUHP. Kalau pakai KUHP kan sama aja ya, sama-sama ya lebih tinggi KDRT sih gitu loh. KUHP-nya ternyata lebih tinggi KUHP. Tapi ada juga pasal 44 katanya. Ya. Nah, lebih tinggi KDRT, cuma ada yang hilang juga selain itu, yaitu perlindungan. Kan ada hak perlindungan khusus, yaitu perlindungan yang tadi dari aparat penegak hukum dan juga perlindungan dari perlindungan pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, kan penanganannya khusus kalau KDRT. Pendampingan pekerja sosial, ada kerahasiaan, bimbingan rohani, itu yang tidak didapatkan kan kalau KUHP itu. Ya. Nah itu gimana tuh, Mbak Flo? Apa kita dampingi dia untuk gugat secara perdata atau gimana? Atas kerugian-kerugian yang dihadapi, kan misalnya biaya-biaya itu juga tinggi gitu ya? Iya, bisa dong. Kenapa enggak, kan bisa PMH, perbuatan melawan hukum gitu ya. Perbuatan melawan hukum. Nah, kita kan sekarang kan juga kalau misalnya sulit, kalau misalnya PMH-nya kurang dari 500 juta kan sekarang ada gugatan sederhana gitu loh. Yang ya kan cepat, cuma 25 hari, kalau tambah 45 hari gitu kan. Habis itu juga pembuktian juga mudah. Emang sangat tergantung di PMH-nya bisa atau tidak gitu ya. Sepanjang misalnya 500 juta ke bawah gitu. Atau atau misalnya bisa. PHI AR. Mbak, kalau kaitannya sama pengupahan bisa. Kalau misalnya kaitannya sama pengupahan, pengadaan hubungan industrial, kaitannya sama pengupahan bisa, gitu biasanya. Atau mungkin ini ya, kalau misalnya kekerasannya itu mengakibatkan dia luka, patah sehingga dia kehilangan fungsi gitu, bisa nggak sih kita, ini ada pertanyaan dari Ayu nih, Jayu Pramesti, bisa nggak sih menggugat imaterial atas penganiayaan psikis? Sebenarnya tadi aku juga malah mau nambah dari sini, kalau penganiayaannya ada pengobatan yang harus keluar gitu ya, majikannya juga udah
aja. Nah, kira-kira kita bisa nggak tambah gugatan imaterial tuh terhadap kerugian yang dialami korban KDRT ini, utamanya Nah, ART kalau ya. misalnya kerugian itu sudah bisa dinilai dengan uang, ya, itu bukan imaterial sih. Jadi kalau misalnya kita Imaterial ya. itu ada itu kwitansi rumah sakit. iya, itu real gitu loh, itu udah real gitu loh. Tapi mungkin misalnya kerugian imaterial itu mengakibatkan ketakutan gitu loh untuk hidup sendiri dalam waktu yang lama. Ya kan sekarang ketakutan itu rasa ketakutan yang terus menerus, atau enggak kekhawatiran yang bikin anxious itu apa ya bahasa Indonesianya? Kayak dia jadi ini ya. Depresi gitu ya, kayak depresi, ya, anxiety diri mungkin gitu ya. Iya, nah terlihat gitu ya. Betul, itu kan tidak bisa dihitung, nah itu imaterial gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa dihitung, ya misalnya kita luka, misalnya berapa hari tadi udah misalnya di rumah sakit, kemudian ada biaya rumah sakitnya. Lalu kemudian setelah di rumah sakit, apalagi kita tidak bisa bekerja selama di rumah sakit, kita kehilangan tidak bisa bekerja, sehingga kehilangan potensial wages pendapatan, gitu ya, pendapatan, potential earning gitu. Itu termasuk material sebenarnya, karena kan kita udah bisa ngitung nih pendapatan kita seminggu itu, sebulan berapa, seminggu berapa, kita udah bisa ngitung gitu loh, berapa. Itu material sebenarnya gitu, walaupun sifatnya potensial gitu. Lebih sulit mana gitu, maksudnya lebih mudah mana kita membantu para korban KDRT ini sebagai para advokat yang ingin membantu gitu ya, lebih mudah mana sebenarnya kita bantu korban KDRT, apakah jalur pidana, apakah jalur perdata dari segi pembuktian tadi gitu ya, kira-kira menurut pengalaman Flo? Nah, sekarang tergantung Mbak, objektifnya apa sih? Kadang-kadang kan karena pidana itu objektifnya kan penjara buat orang supaya jera, tidak melakukan lagi, mungkin bukan terhadap kita tapi terhadap orang lain juga gitu loh. Kalau misalnya bagi kita itu penting, dan kalau pembuktiannya sebenarnya gampang kok gitu ya. Nah itu mungkin kenapa tidak dua-duanya kalau saya bilang? Iya sih, benar ya. Tidak dua-duanya, ya pidananya juga ya. Iya, pidananya juga, perdatanya juga gitu loh ya. Karena yang satunya lagi sifatnya supaya dia tidak melakukan lagi, itu kan untuk publik gitu ya. Yang satu lagi perdata itu untuk pribadi, untuk keuangan si korban gitu. Nah, jadi ya saya sih malah kenapa tidak dua-duanya gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan sama, balik lagi ke ekonomi nih. Kalau di sini kan pertanyaannya, izin bertanya, kalau suami tidak menafkahi istri termasuk KDRT nggak? Nah, kalau ART karena dia dianggap gosoknya salah, kainnya jadi bolong terus nggak digaji sebulan, itu KDRT nggak tuh? Nah itu sebenarnya gini, di Permenaker ya, saya itu baru lihat ya, di Permenaker itu ada hak-hak yang harus dipenuhi saat ini itu tentang asisten rumah tangga tuh ada Permenaker nomor 2 tahun 2015. Sebenarnya cuma ini sih mengatur tentang perlindungan kaitannya sama upah gitu loh. Nah ini kalau misalnya upah itu dia harus mendapatkan upah cuti jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi upah itu tadi termasuk diberikan secara sesuai dengan UMP atau tapi UMP-nya untuk PRT itu beda ya gitu loh. Jadi ada UMP PRT itu khusus gitu. Lalu kemudian mendapatkan upah cuti jangan sesuai dengan kesepakatan dan perlakuan yang manusiawi. Nah kalau misalnya dilihat di konvensi ILO itu justru upah itu harus menurut upah minimum yang ikut sama yang lain, karena kan emang kalau di luar itu kan secara internasional kan pekerja ART kan emang tinggi ya gitu ya. Terus pembayarannya juga tunai, harus sesuai dengan ini, pokoknya kayak pekerja biasa gitu loh. Itu ada untuk konvensi 189 itu International Labor Law itu ada, tapi International Labor Organization, tapi baru di beberapa saja yang kemudian diambil oleh oleh Permenaker nomor 2 tahun 2015. Kaitannya sama tenaga kerja sih, perlindungannya upah, jaminan sosial,
lalu kemudian cuti, lalu kemudian kalau untuk yayasan juga nggak boleh ngambil keuntungan, nggak boleh dipotong-potong gitu loh. Yayasan kan suka motong-motong tuh. Nah, itu. Ada korban KDRT yang khawatir melaporkan karena takut saling membuka aib nih. Jadi doanya sama dosa. Ada masukan nggak dari Flo untuk soal-soal ini ketika kita jadi ada korban KDRT yang khawatir dengan buka aib karena harus menyampaikan semua kejadian itu ke penyidik kan ya gitu. Ya kan ada ini pelindungan atas kerahasiaan di PKDRT gitu loh. Jadi ya itu harus disounding juga ya kepada ini bahwa jangan tolong kerahasiaan saya gitu loh di teman, karena saya itu harus disampaikan di awal gitu loh. Ya. Dan sidangnya tertutup gitu ya sebenarnya. Iya. Okay. Jadi nggak akan juga jadi tontonan di ruang sidang gitu ya. Iya memang nih waktunya sayang singkat sekali ya, tapi kalau lihat Mbak Flo nih kayaknya optimis nih, harus satu lawyer aja, kita baru ketemu satu lawyer yang dua ya sama Bang Togi minggu lalu. Mudah-mudahan nih koneksi yang dibuat Justika gitu bersama dengan TAF gitu ya bisa bermanfaat nih buat korban-korban KDRT ya. Mungkin teman-teman di sini yang menyaksikan IG Live ini bisa tolong sosialisasi gitu ya, bahwa sekarang ini pakai koneksi sih itu bagus ya. Iya, pakai koneksi gitu, jadi bisa nanya chat hak saya apa sih gitu, kalau saya nggak dibayar gaji, saya kena KDRT nggak sih, mungkin pertanyaan nggak terjawab ini bisa dijawab teman di platform koneksi yang advokat pro bono gratis lagi ya gitu ya, nggak usah bayar. Kualitasnya kayak Mbak Flo ini, cari di mana coba bisa gratis dapet atau nggak kalau misalnya ribet nanti kan bisa telepon. Ya benar-benar kalau ribet di chat bisa telepon juga, bisa ngobrol banyak. Misalnya lihat tetangga ada yang ART-nya teraniaya, udah ada koneksi langsung buka di IG-nya Justika gitu ya, di bio-nya kita taruh linknya gitu ya, Mbak Flo ya. Nanti Mbak Flo 24 jam nggak Mbak Flo nih bisa ditanya di platform koneksi. Insya Allah ya. Lawyer sering bangun malam ya. Iya. Udah dedicated gitu. Sekali kalau Mbak Flo tuh memang udah lama ya dedicated untuk membantu korban-korban KDRT ya. Menyisihkan waktu-waktu luangnya untuk ini, atau sudah benar-benar mau maju terus di membantu korban-korban KDRT nih Flo, rencananya ke depannya? Ya, ini apa sih, saya sih selalu menganggap bahwa pekerjaan itu kan kalau misalnya mau ke surga kan banyak jalan ya Mbak ya. Jadi salah satu ya bisa lewat ilmu, bisa lewat berbagi ilmu, bisa juga dengan membagi jasa seperti ini gitu loh. Jadi bagi saya ini adalah satu jalan saja gitu loh untuk mungkin kalau misalnya sedekah atau mungkin ibadah kita kurang, ya ini salah satu bentuk ibadah kita, insya Allah kita ya gitu. Mungkin itu dulu teman-teman klinik hukum dan Justika ID. Mungkin Mbak Flo ada statement penutup dulu untuk mengundang untuk apa gitu untuk disampaikan dalam kesempatan kali ini. Iya, untuk teman-teman kalau misalnya ada masalah atau pertanyaan terkait dengan kekerasan, itu kan bisa juga terhadap apapun ya, pasangan kita atau kekerasan seksual lain, itu bisa kalian tadi yang disampaikan Mbak Ade itu pakai platform yang punyanya Justika itu koneksi, itu oke banget sih gitu loh. Jadi insya Allah bisa membantu setidaknya keingintahuan itu ada. Jangan sampai terjadi statistik hitam ya, karena kan statistik KDRT itu sebenarnya gini, kejadiannya banyak, cuma nggak ada yang punya keberanian untuk melapor gitu loh. Jadi jangan sampai ini kejadian lagi bahwa kejadiannya banyak, cuma kemudian nggak ada yang sampai ke persidangan gitu loh, karena ketakutan untuk melapor. Jadi jangan takut bahwa kami di sini tidak akan ada orang yang akan memaksa kalian untuk melakukan sesuatu. Itu tergantung lagi, kembalikan lagi kepada kalian gitu. Karena akhirnya
pilihan, kan kita hanya memberikan pilihan. Ini ada cara pidana, ada cara ini, ada cara itu. Akhirnya kita kembalikan kepada kalian sebagai korban. Gitu. Tidak ada pemaksaan juga. Gitu. Ya. Tinggal kita menentukan tujuan gitu ya. Apakah kita akan membela hak kita atau kita pasrah hak kita dianiaya gitu ya. Iya. Seru banget sebenarnya nih. Mungkin kapan-kapan mudah-mudahan ada kita bisa bajak lagi akun klinik hukum dan klinik Justika ID untuk sharing lebih banyak lagi kasus-kasus yang dipegang oleh teman-teman advokat pro bono yang terbukti pengalamannya luar biasa dan dedikasinya cukup tinggi untuk membantu korban-korban KDRT. Segitu aja. Terima kasih ya Flo, jangan bosan membantu para korban KDRT yang utamanya perempuan, tapi ternyata sekarang banyak sekali. Dari tadi pertanyaannya justru korbannya laki-laki, saya lihat gitu ya, karena KDRT tidak memandang agama, ras gitu ya, jenis kelamin sama sekali. Siapapun melakukan kekerasan maka harus kita beri dia kita tegakkan hukum yang berlaku gitu ya, karena kekerasan itu tidak pernah dibenarkan apapun alasannya ya gitu. Karena kita kan diciptakan Tuhan bukan untuk dianiaya ya, kita diciptakan Tuhan untuk membangun negeri ini, mengabdi pada bangsa, agama, dan negara ya kan, bukan untuk jadi kekerasan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih Flo waktunya. Sama-sama, terima kasih. Kalau ternyata nanti mintanya Flo lagi ya, kita ngundang Flo lagi gitu ya. Ya itu saja. Sampai ketemu, selamat sore, dan jangan lupa bantu sebarkan soal platform koneksi ini agar semakin banyak korban KDRT yang bisa memperjuangkan haknya bersama advokat-advokat pro bono seperti Flora Dianti ini. Terima kasih. Ya, dadah. Terima kasih Kak Ade. Dengarkan obrolan seru lainnya di playlist Instalo hanya di YouTube channel Klinik Hukum Online.